Pagi yang cerah, berbalut hangatnya sinar mentari, menyapa keindahan alam Kabupaten Kebumen. Kekayaan alam dan kehidupan masyarakat yang agamis, serta memegang teguh tradisi dan budaya Jawa, adalah harmoni yang masih terjaga. Tanah nan subur, air yang berlimpah, merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Masyarakat dengan etos kerja tinggi memegang tradisi gotong royong menjadi modal sosial untuk berkembang lebih maju, mewujudkan rakyat yang makmur sejahtera. Kebumen merupakan kabupaten yang berada di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat, serta Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara. Secara permukaan, kabupaten berslogan beriman, bersih, indah, manfaat, aman dan nyaman ini memiliki wilayah pantai, pegunungan, dan sebagian besar dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai dengan 995 meter di atas permukaan laut. Memiliki luas wilayah 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km persegi. Secara administratif, Kebumen terbagi atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan. Secara agregat, penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.184.938 jiwa, tumbuh sebesar 0,33% dari tahun sebelumnya dengan jumlah rumah tangga sebanyak 320.181 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 925 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 590.097 jiwa dan perempuan sebanyak 594.841 jiwa dengan seks rasio sebesar 99. Seiring dengan dimulainya pembangunan proyek jalur lintas selatan-selatan Jawa, Kabupaten Kebumen semakin strategis sebagai jalur ekonomi dan transportasi dari dan menuju kota-kota besar seperti Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Bandung. Dari Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kebumen berjarak sekitar 180 km ke arah barat daya. Dengan perjalanan darat bisa ditempuh sekitar 5 jam. Sementara dari arah Yogyakarta, Kebumen berjarak 110 km yang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam. Wilayah Kabupaten Kebumen dilintasi sejumlah sungai besar seperti Sungai Wawar, Lukulo, Kemit, dan Sungai Ijo. 2 waduk yang dimiliki yakni Waduk Sempor dan Wadas Lintang dengan air yang melimpah dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, air baku perusahaan daerah air minum atau PDAM, dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, serta budidaya ikan air tawar. Berada di daerah aliran sungai yang subur, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Kebumen. Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen tahun 2015 menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku mencapai 34,26% dan atas dasar harga konstan sebesar 37,01%. Sektor pertanian mencakup subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, perikanan, dan subsektor kehutanan.
Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan pokok, khususnya padi di Jawa Tengah. Pada tahun 2015, produksi padi mengalami kenaikan sebesar 15,19% dibandingkan dengan tahun 2014 atau dari 448.270,25 ton menjadi 516.355 ton. Kenaikan produksi padi tahun 2015 disebabkan kenaikan produktivitas. Produktivitas padi pada tahun 2015 naik sedikit dibandingkan tahun 2014, yaitu dari 5,58 ton per hektar pada tahun 2014 menjadi 6,53 ton per hektar pada tahun 2015. Pada tahun 2015, total produksi kelapa di Kabupaten Kebumen mencapai 163.139.826 butir. Produksi gula kelapa pada tahun 2015 mencapai 251.502,16 kuintal. Pada tahun yang sama, produksi tanaman perkebunan yang meningkat dibanding tahun 2014 adalah kopi, tembakau, jenitri, mete, dan pala. Jenitri adalah tanaman perkebunan dengan peningkatan terbesar pada tahun 2015, yakni mencapai 54,15% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian dari sektor peternakan. Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Kebumen meliputi ternak besar mulai dari sapi, kerbau, dan kuda. Untuk ternak kecil, populasi yang paling banyak adalah kambing, kemudian domba. Sedangkan untuk populasi unggas, 3 jenis yang paling banyak adalah ayam ras pedaging yang mencapai 2.165.339 ekor, meningkat 0,91%. Sedangkan populasi unggas, untuk 3 jenis unggas yang paling banyak adalah ayam ras pedaging, ayam sayur, serta itik. Untuk subsektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan laut, tambak, kolam, keramba, dan perairan umum. Luas areal penangkapan atau budidaya ikan darat di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 mencapai 2.464,27 hektar, dengan produksi ikan mencapai 4.907.106,68 kg, yang jika dibanding tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 92,16%. Untuk jumlah nelayan pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan. Tercatat ada 3.751 nelayan dibanding tahun 2014 yang hanya berjumlah 3.024 nelayan. Untuk total produksi ikan laut yang tercatat pada tahun 2015 sebesar 4.462.808,74 kg. Di sektor industri, Kabupaten Kebumen memiliki 3 perusahaan industri besar yang berlokasi di Kecamatan Kebumen, Sempor, dan Gombong. Kemudian, perusahaan industri menengah tercatat sebanyak 61 perusahaan, dan untuk klasifikasi industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebanyak 54.835 perusahaan. Sebanyak 35.786 perusahaan atau 65,26% diantaranya bergerak dalam industri makanan dan minuman. 8.740 perusahaan atau 15,94% industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya. Kemudian 3.204 perusahaan atau 5,84% industri barang galian bukan logam. Untuk jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri sebanyak 124.972 orang pekerja. Jumlah ini didominasi oleh pekerja pada industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebanyak 119.013 orang pekerja atau 95,23%. Kemudian sisanya sebanyak 2,99%
serta 1,78% masing-masing pada industri besar dan industri menengah. Pemerintah daerah berupaya mendorong untuk membuka lapangan kerja guna menyerap tenaga kerja yang selama ini tidak tertampung. Kebijakan pro-investasi pemerintah Kabupaten Kebumen sangat positif untuk menjaring para investor menanamkan modal. Akan dibangunnya kawasan industri menjadi angin segar bagi penyerapan tenaga kerja. Muaranya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Di sektor pariwisata, Kebumen sangat kaya akan potensi objek wisata alam, mulai dari pantai, gua, waduk, serta pemandian air panas. Objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi Goa Jati Jajar, Goa Petruk, Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Pantai Petanahan, Pemandian Air Panas Krakal, Waduk Sempor, Waduk Wadas Lintang, dan Pantai Suwuk. Saat ini juga dikembangkan kawasan wisata geologi Karangsambung, wisata alam Jembangan, dan Benteng Van der Wijk Gombong. Selama tahun 2015 jumlah pengunjung mencapai 1.250.859 orang, meningkat 14,80% dibanding tahun sebelumnya, yang hanya berjumlah 1.089.553 pengunjung. Selain objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kebumen, saat ini juga berkembang objek wisata yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintah desa. Antara lain, objek wisata yang menawarkan alam dari ketinggian, seperti Bukit Pentulu Indah di Karangsambung, Bukit Langit di Karanganyar, Bukit Hut di Kecamatan Buayan, Bukit Wanalela, dan Bukit Sianco di Kecamatan Ayah. Setiap lokasi bukit-bukit ini menawarkan keindahan alamnya masing-masing. Objek wisata lain yang tidak kalah menarik adalah berbagai pantai yang meliputi Pantai Menganti, Pantai Karangagung, Pantai Pedalen, Pantai Lampon, Pantai Wedi Putih, hingga yang sedang populer saat ini adalah pariwisata berbasis konservasi, yakni hutan mangrove di kawasan Pantai Logending. Sarana dan prasarana akomodasi yang memadai menjadi daya dukung kekayaan objek wisata di Kebumen. Sebanyak 31 hotel dan losmen menyediakan 837 buah kamar yang siap menjadi tempat menginap yang nyaman bagi para wisatawan. Selain berada di lokasi strategis, beberapa hotel juga memiliki pelayanan dengan standar nasional. Keberadaan hotel bintang 3 yang berada di pusat kota juga semakin membuat tamu nyaman untuk berlama-lama tinggal di Kebumen. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Kebumen telah menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau good governance. Di antaranya dengan transparansi informasi publik, pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Di bawah kepemimpinan Bupati Insinyur Haji Muhammad Yahya Fuad SE dan Wakil Bupati Kyai Haji Yazid Mahfud, pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki berbagai inovasi demi meningkatkan pelayanan publik. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, murah, dan tanpa pungutan liar adalah komitmen kepemimpinan Fuad Yazid. Kemajuan Kabupaten Kebumen sangat dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan Bupati sebagai top leader di jajaran birokrasi. Dengan slogan "No Korupsi, No Upeti", Bupati dan Wakil Bupati Kebumen memiliki visi bersama menuju masyarakat Kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis, dan berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan melalui misi membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh, serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi,
sosial, politik dan budaya, serta pembangunan moral bagi seluruh elemen masyarakat. Kemudian, mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan. Visi lainnya adalah meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, serta menyediakan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Bupati Muhammad Yahya Fuad dan Wakil Bupati Kiai Haji Yazid Mahfud berkomitmen mempercepat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian maupun pariwisata. Upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, hingga jaringan air bersih. Muaranya adalah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui jalur pendidikan, Bupati Muhammad Yahya Fuad dan Wakil Bupati Kiai Haji Yazid Mahfud berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan sumber daya manusia sekarang ini lebih diutamakan dengan memberikan kesempatan kepada penduduk untuk mengikuti pendidikan seluas-luasnya, terutama pada kelompok umur 7 hingga 24 tahun, yaitu kelompok usia sekolah. Berbagai kebijakan juga diberikan melalui program inovasi layanan publik untuk masyarakat miskin. Salah satunya adalah program angkutan gratis bagi pelajar miskin dan warga miskin. Diluncurkannya program ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah karena tidak memiliki ongkos untuk naik angkutan. Di bidang kesehatan, pembangunan kesehatan yang menyangkut aspek mendasar dalam pembangunan manusia, Kebumen memiliki keberhasilan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi aspek kualitas, ketersediaan dan jangkauan, perlindungan dan pemberdayaan. Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui peningkatan upaya kesehatan baik dasar maupun rujukan. Upaya pemerintah Kabupaten Kebumen diantaranya dengan menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Jumlah rumah sakit pemerintah pada tahun 2015 sebanyak 1 unit dan 11 unit rumah sakit swasta, kemudian 35 unit puskesmas, serta 76 unit puskesmas pembantu. Di bidang kesehatan, Bupati Kebumen mengeluarkan program ambulans gratis bagi masyarakat miskin. Ambulans gratis merupakan layanan transportasi rujukan kesehatan dari wilayah lapangan ke puskesmas rawat inap atau ke rumah sakit rujukan dalam wilayah Kebumen. Seperti kegawat daruratan kasus ibu hamil dan bayi baru lahir, bencana, serta kejadian luar biasa atau KLB, dan kegawat daruratan lainnya yang membutuhkan penanganan cepat dalam upaya menekan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB, serta life saving. Bagi masyarakat miskin yang membutuhkan layanan ambulans gratis, dapat menghubungi call center di 0287 383 222. Angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kebumen. Gerakan Sayang Ibu menjadi formulasi untuk menekan AKI dan AKB dengan memantau ibu hamil, melahirkan, dan pasca persalinan. Selain pendampingan ibu hamil oleh masyarakat, kader dan mahasiswa, kelas ibu hamil, tabungan ibu bersalin atau tabulin, inovasi terbaru ialah pemberian gelang untuk ibu hamil. Pemakaian gelang ibu hamil sebagai tanda bahwa bumil sudah pernah kontak dan dalam pengawasan tenaga kesehatan. Gelang khusus ibu hamil ini akan memudahkan pemantauan kondisi kehamilan mereka.
Seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas dan rumah sakit, wajib memprioritaskan pelayanan bagi bumil yang mengenakan gelang ibu hamil berwarna kuning dan merah. Masih di bidang kesehatan, program lainnya adalah melaksanakan kampanye anti rokok. Untuk mewujudkan Kebumen yang sehat baik jasmani dan rohani, saat ini tengah disusun Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Selain merugikan dari aspek kesehatan, secara ekonomi, rokok sangat menyumbang angka kemiskinan. Tak sekedar pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Kebumen juga memberikan porsi yang besar dalam pembangunan mental spiritual. Pendidikan agama diyakini turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang handal, dilandasi iman dan takwa yang kokoh, serta berakhlakul karimah. Seluruh umat beragama turut berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan umat beragama serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan beragama yang harmonis menciptakan situasi aman dan kondusif yang menjadi modal untuk melanjutkan pembangunan. Akhirnya, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dukungan masyarakat, dan komitmen pemerintah daerah akan memacu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen. Muaranya lagi-lagi adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan modal kultural masyarakat yang agamis, toleran, egaliter, dan pekerja keras, mendorong Kebumen menjadi kabupaten yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis, dan berkelanjutan.